Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Suryani, yang hari ini akan mengajak para mahasiswa sekalian, kemudian juga para audiens yang mampir ke channel YouTube saya ini, untuk kita bisa berbicara bersama, belajar bersama mengenai manajemen usaha kecil dan menengah. Baik, karena sudah mampir ke channel saya, maka silakan bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silakan bisa klik tombol subscribe. Kemudian juga membunyikan lonceng, sehingga untuk pertemuan berikutnya, untuk materi-materi berikutnya, Anda sekalian bisa mendapatkan informasi tidak secara membuka YouTube, tapi langsung diberikan notifikasi di handphone atau di device Anda. Begitu ya. Baik, kami akan mulai untuk pertemuan pada kali ini. Kita akan berbicara mengenai mengelola modal usaha. Nah, seperti apa materinya? Saya akan men-sharekan terlebih dahulu tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia tentang materi perkuliahan kita pada kali ini, yakni tentang mengelola permodalan usaha. Baik, para mahasiswa, saya kira kalau di STI Taman Siswa Banjarnegara, para mahasiswa sudah banyak ya beberapa memiliki bidang-bidang usaha yang memang dijalankan ya dalam dunia ekonomi, terutama dunia bisnis, begitu ya, wirausahawan. Mengelola permodalan usaha itu ternyata memang menjadi hal yang penting sekali dilakukan. Pentingnya bagaimana? Mari kita pelajari ya satu persatu. Manajemen permodalan atau pengelolaan permodalan begitu adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan teknik investasi modal dan pencarian sumber-sumber modal secara efektif dan efisien. Hal yang sangat penting dalam kelancaran melakukan kegiatan usaha atau perusahaan adalah bagaimana mengelola keuangan usaha. Ya, ini supaya perusahaan ini bisa keuangannya berjalan dengan lancar, mendatangkan manfaat dalam jangka yang panjang, tidak hanya dalam jangka dekat atau pendek saja, tapi juga dalam rentang yang panjang. Gitu ya. Ini pendahuluan. Beberapa masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pertanyaan-pertanyaan, yakni berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan dana. Yang ketiga, bagaimana mengalokasikan dana yang terbatas untuk mendatangkan manfaat maksimal. Yang keempat, bagaimana mengatur aktiva atau kekayaan tetap dan aktiva atau kekayaan lancar. Yang kelima, bagaimana menghitung dan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh. Yang keenam, bagaimana mengelola modal kerja. Dan yang ketujuh, alat apa yang digunakan untuk mengukur kinerja. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Namun secara garis besar, kemudian yang banyak ditanyakan ada di 7 pertanyaan ini. Baik, mengelola keuangan itu ternyata tidak hanya memiliki disebutkan penting saja atau memiliki beberapa tujuan begitu, tapi juga pengelolaan keuangan memiliki fungsi. Fungsi pengelolaan keuangan ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara menginvestasikan dana, dan yang kedua adalah mengenai cara mencari sumber-sumber dana. Ya, kita akan bahas keduanya. Yang pertama, terlebih dahulu adalah mengenai cara menginvestasikan dana. Dana merupakan darah segar bagi kelangsungan hidup usaha. Ini sudah tidak dipungkiri ya, untuk bisa menghidupkan usaha kita gitu, maka kita membutuhkan dana yang bisa
membantu mempertahankan kelangsungan hidup usaha kita. Dana dalam perusahaan dapat digunakan untuk membeli bahan, upah buruh, kemudian untuk kelangsungan aktiva, dan membayar berbagai biaya untuk kegiatan operasional perusahaan. Dana secara umum digunakan pengaturan investasi untuk berbagai aktivitas. Nah, seperti apa aktivitasnya? Ini saya tuliskan di sini ada 6 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas kas, gitu, yakni sebagai bagian dari modal kerja yang dapat berupa uang tunai dan uang di bank yang pencairannya dapat setiap waktu. Mengapa setiap waktu? Karena jika wirausahawan membutuhkan dana sewaktu-waktu, bisa dilakukan tanpa ada kendala dalam hal waktu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah piutang, aktivitas piutang. Sebagai jumlah tagihan terhadap pihak lain akibat transaksi usaha yang disetujui dengan pembayaran yang ditunda selama jangka waktu tertentu. Ini dia, ini aktivitas juga yang dilakukan oleh wirausahawan atau perusahaan. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah persediaan barang. Merupakan jenis investasi modal kerja yang dinamis, baik di perusahaan perdagangan maupun perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan memiliki jenis barang atau jasa yang dijual ke pihak lain, begitu. Nah, untuk bisa mempertahankan barang atau jasanya, maka perusahaan ini juga harus memiliki persediaan barang yang cukup, ya. Oke. Yang selanjutnya yang keempat, aktivitasnya adalah aktivitas mesin atau permesinan. Ini peralatan yang digunakan untuk proses produksi dan diperhitungkan sebagai biaya overhead pabrik. Biasanya kalau memproduksi barang, ya, ini yang lebih sering dilakukan. Maka dalam memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan kepemilikan terhadap mesin. Maka diwujudkanlah sebagai aktivitas mesin. Kemudian ada gedung dan bangunan. Nah, setiap perusahaan tidak diragukan, tidak disangsikan, memang perlu adanya lokasi, ya, di mana di sana ada gedung dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas keseharian mereka. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas aktiva tetap yang lain. Yang lainnya, aktiva tetap. Misalnya adalah tanah. Nah, ini menjadi aktivitas juga untuk menginvestasikan dana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau wirausahawan, gitu ya. Ya. Sedangkan cara mencari sumber dana, ini ada berbagai macam cara yang dilakukan. Yang pertama bisa dengan modal sendiri, merupakan sejumlah harta yang dimiliki oleh pemilik yang diikutsertakan dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan. Kebanyakan memang dari pemilik usaha, mereka mengalokasikan sejumlah harta pribadinya sebagai modal pribadi, begitu ya, untuk bisa melakukan kegiatan usaha dalam perusahaan yang didirikannya. Kemudian yang kedua, ada mencari sumber dana dengan hutang jangka pendek. Merupakan kredit dengan jangka waktu paling lama 12 bulan atau 1 tahun. Itu sudah paling lama. Maka ini disebut dengan hutang jangka pendek. Yang ketiga, sumber dananya ada yang kita dapatkan dari hutang jangka menengah. Merupakan jenis hutang yang jangka waktunya itu ada di antara 1 sampai dengan 5 tahun. Oke, ini dia. Dan kemudian ada hutang jangka panjang, adalah kredit dengan jangka waktu 5 tahun atau lebih. Sumber dana yang terakhir didapatkan dari sumber pendanaan lain yang dianggap sah. Seperti ada modal ventura, gitu ya,
ada anjak piutang, dan lain-lain. Ya, ini dia cara-cara mencari sumber dana yang dilakukan oleh para pengusaha, oleh perusahaan-perusahaan gitu untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya atau usaha yang dilakukannya. Kita berlanjut pada menentukan kebutuhan modal perusahaan. Modal perusahaan itu juga sejak awal sebaiknya dilakukan penentuan kebutuhan. Nah, dari penentuan kebutuhan itu, maka para pengusaha bisa mengalokasikan atau menentukan berapa kebutuhan dana atau kebutuhan modal yang kira-kira diperlukan untuk bisa mendirikan perusahaannya, gitu ya. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam menentukan kebutuhan modal perusahaan. Pada hakikatnya, masalah pembelanjaan atau keuangan adalah menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan. Dengan melakukan pembelanjaan, akan menentukan struktur kekayaan, struktur finansial, dan struktur modal. Apa itu struktur kekayaan? Struktur kekayaan adalah perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu meliputi sejumlah investasi dalam kas atau giro bank, kemudian ada persediaan barang, dan ada juga piutang dagang. Itu masuk di aktiva lancar. Nah, yang masuk dalam aktiva tetap itu meliputi investasi untuk pengadaan alat perlengkapan, mesin, gedung, dan tanah. Oke ya, ini yang sulit di otak-atik gitu adalah aktiva tetap. Kemudian kita tadi berbicara tentang struktur keuangan atau finansial. Definisinya adalah perbandingan antara jumlah modal asing atau modal pinjaman atau kredit dari para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini dengan jumlah modal sendiri ya, struktur keuangan atau finansial ini. Kemudian ada struktur modal, adalah pembelanjaan permanen yang menunjukkan perbandingan antara modal asing jangka panjang, kredit berjangka lebih dari 1 tahun, dengan modal sendiri, atau modal setoran dari pemilik atau pemegang sahamnya. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai, yang nanti bisa dipelajari lebih mendalam lagi oleh para mahasiswa. Mengelola modal kerja. Nah, kita masuk ke dalam modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah modal yang jangka waktu perputarannya cepat, dalam waktu kurang dari 1 tahun. Modal kerja sama dengan jumlah seluruh aktiva lancar. Apa saja aktiva lancar? Tadi masih ingat ya, di depan kita sudah membicarakan sedikit tentang aktiva lancar. Misalnya saya berikan contoh di sini, ada kas, ada bank, ada piutang dagang, dan ada persediaan. Jika seorang pengusaha menggunakan keempat ini dalam upaya pendirian sebuah perusahaan, begitu, maka keempat modal ini menjadi modal utama untuk bisa dijadikan dana awal atau modal kerja awal begitu dalam pendirian usahanya. Kalau tadi saya sebutkan kas, berarti pengusaha tadi memiliki kas yang memang disimpan gitu, sejumlah, kalau di sini saya contohkan 75.000 ya. Kemudian di bank itu ada dana 125.000. Kemudian ada piutang dagang itu sejumlah 150.000 dan ada persediaan sejumlah 200.000. Maka yang disebutkan dengan modal kerja adalah total dari keempat ini. Totalnya adalah Rp550.000. Oke, ini yang disebut dengan modal kerja. Modal kerja dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah modal kerja permanen,
Dan yang kedua adalah modal kerja variabel. Dalam modal kerja permanen, ini modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjaga kelancaran usaha. Jadi nggak boleh nih diotak-atik untuk bisa keluar ya. Sedangkan dalam modal kerja variabel, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Misalnya berubah-ubah karena musim. Nah, maka ini masuk dalam modal kerja variabel. Baik. Cara menghitung besarnya kebutuhan modal kerja, ya, untuk menghitungnya besaran kebutuhan modal kerja ideal dalam rangka menjamin kontinuitas operasi bisnis, maka rumus yang digunakan adalah ini dia. Modal kerja minimum sama dengan periode perputaran pengeluaran dana kas dikali pengeluaran tiap-tiap hari ditambah dengan modal kerja minimal yang harus ada. Ya, ini adalah rumusnya untuk bisa mencari besaran kebutuhan modal kerja. Periode perputaran modal kerja. Ya, modal kerja itu ternyata juga dilakukan perputaran. Ada periodenya. Dengan definisi periode perputaran modal kerja adalah jangka waktu berubahnya uang menjadi barang atau piutang sampai kembali lagi menjadi uang. Jadi muter ya, muter dari uang berubah menjadi barang, piutang, kembali lagi menjadi uang. Saya berikan contoh di sini. Dalam memenuhi permintaan 1000 kursi kuliah di UNY, UD Sami Agung memerlukan waktu A. Jangka waktu lamanya pengadaan bahan baku adalah 15 hari. Yang B. Jangka waktu lamanya proses produksi adalah 30 hari. C. Jangka waktu lamanya barang yang ada di gudang adalah 10 hari. Dan D. Jangka waktu piutang pada konsumen adalah 30 hari. Maka periode perputaran modal kerjanya adalah total dari jumlah hari itu tadi. Ya, sejumlah 85 hari dari mulai pengadaan bahan baku hingga didapatkannya piutang pada konsumen. Itu ya. 85 hari. Sedangkan pengeluaran biaya dan pengeluaran lain-lainnya tiap-tiap hari terdiri dari ini UD Sami Agung ya. Pembayaran biaya bahan-bahannya adalah di total sejumlah Rp500.000. Kemudian pembayaran upah kerjanya adalah Rp400.000 dan pembayaran konsumsi dan gaji adalah Rp300.000. Maka dalam satu hari itu, ya pengeluaran ini adalah dalam per hari, totalnya adalah Rp1.200.000. Sehingga jika kas minimal di brankas atau bank ditetapkan sebesar Rp5 juta, kebutuhan modal kerja yang seharusnya dimiliki oleh UD Sami Agung adalah 85 hari dikali Rp1.200.000 ditambah Rp5 juta sebagai kas minimal di brankas atau bank. Total kebutuhan modal kerja yang seharusnya dimiliki oleh UD Sami Agung adalah Rp107 juta. Oke, gampang ya. Ya, saya rasa para mahasiswa bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang semacam ini mengenai periode perputaran modal kerja. Baik, kita berlanjut pada investasi pada kas. Investasi dilakukan terhadap kas perusahaan gitu dalam dua jenis. Yang pertama adalah aliran kas keluar dan yang kedua adalah aliran kas masuk. Pada aliran kas keluar, uang kas diperlukan bagi perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.
Ya, sehingga perusahaan ini mampu mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas atau aliran kas keluar bisa meliputi pembayaran untuk misalnya pembelian bahan, pembayaran upah buruh, pembayaran gaji pimpinan pabrik, membeli mesin yang baru, kemudian pembayaran bunga utang, membayar dividen pada pemegang saham, kemudian membayar angsuran utang, membayar biaya penjualan, kemudian juga membayar biaya administrasi umum, dan membayar biaya promosi yang sudah dikeluarkan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah aliran kas masuk. Seperti halnya aliran kas keluar, perusahaan juga menerima aliran kas masuk yang terdiri dari hasil penjualan produk secara tunai, hasil penerimaan piutang, penyertaan modal dari pemilik, hasil penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan alat dan mesin, dan aktiva tetap yang lain yang tidak berguna. Oke, kelebihan kas masuk terhadap kas keluar itu kita sebut sebagai surplus kas, yakni merupakan saldo kas yang tertahan dalam perusahaan. Selanjutnya mengenai penentuan persediaan kas minimal. Kas yang ada di brankas atau di bank yang tersimpan begitu, itu sebaiknya ada nilai minimalnya. Sehingga kita bisa memperkirakan mengenai pengeluaran yang tiba-tiba atau tidak terduga gitu, dan ketika dibutuhkan itu ada, ya. Ada standar idealnya mengenai jumlah persediaan uang yang sebaiknya dimiliki oleh perusahaan atau pengusaha. Makin besar uang kas yang tersedia, berarti perusahaan makin liquid atau mampu membayar. Tetapi juga berarti semakin banyak uang yang menganggur di brankas, sehingga akan memperkecil profitabilitas atau laba perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan hanya mengejar profitabilitas dengan memutar uang yang ada di brankas, maka akan mengakibatkan perusahaan ini illiquid atau tidak mampu membayar pada saat ada tagihan. Oleh karena itu, jumlah kas ideal itu harus diupayakan. Standar ideal jumlah persediaan uang yang harus ada ini dinyatakan oleh Goodman bahwa jumlah kas dalam perusahaan manufaktur yang well financed itu adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktiva lancarnya. Maka bisa diperkirakan sendiri ya, kira-kira jumlah aktiva lancarnya berapa, kemudian apa ini namanya, standar ideal jumlah persediaan uang yang harus ada di brankasnya berapa, gitu ya. Investasi dalam piutang dagang ini dilakukan memang dalam rangka mendongkrak volume penjualan. Ya, biasanya perusahaan akan menjual produknya itu tidak hanya secara cash saja, tetapi juga secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ini akan menimbulkan adanya piutang dagang. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya secara kredit. Manajemen piutang ini meliputi yang pertama, pengendalian pemberian piutang, kemudian ada pengendalian penagihan piutang, kemudian ada evaluasi terhadap politik penjual kredit, ya, itu dia. Kemudian dalam pemberian piutang yang perlu diperhatikan adalah risiko kreditnya, tidak terbayar, kemudian jangka waktu harus dilunasinya kapan, gitu, dan tingkat kemampuan konsumen yang akan diberi fasilitas pemberian secara kredit. Jadi tidak sembarangan memberikan fasilitas kredit terhadap setiap konsumen, tapi juga perlu dilihat tingkat kemampuan pembayarannya, gitu. Jumlah piutang dagang sebaiknya diusahakan agar periode perputarannya pendek.
Semakin cepat periode perputaran piutang berarti bahwa piutang segera terlunasi, dan hal ini berarti bahwa investasi pada piutang sangat efisien. Nah, ada rumusnya ini ya untuk bisa menghitung piutang dagang. Dilihat dari tingkat perputaran piutangnya, maka rumusnya adalah jumlah penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata per tahunnya. Ini maka nanti akan diketahui berapa kali tingkat perputaran piutangnya gitu ya. Kemudian periode perputaran piutangnya, periode atau jangka waktunya gitu, itu dihitung dengan cara jumlah hari dalam setahun dibagi dengan tingkat perputaran piutangnya. Maka nanti akan diketahui jumlah harinya untuk menghitung periode perputaran piutang. Contoh untuk bisa menghitung piutang dagang ini, saya berikan satu contoh kasus ya. Dalam setahun, jumlah penjualan secara kredit suatu perusahaan adalah 360 juta rupiah. Kemudian, periode perputaran yang diinginkan adalah 30 hari atau 1 bulan. Maka tingkat perputaran piutangnya adalah 360 dibagi 30, ditemukan 12 kali putaran. Kemudian jumlah piutang rata-rata per bulannya adalah 360, dari 360 juta tersebut adalah 30 juta rupiah. Ya, mahasiswa sekalian bisa mencoba ikut menghitung dari contoh yang saya berikan ini. Investasi selanjutnya adalah dilakukan pada persediaan. Masalah penentuan besarnya investasi modal dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan jumlah investasi dalam perusahaan akan memperkecil keuntungan usaha. Sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil juga akan merugikan perusahaan karena kurangnya persediaan bahan baku misalnya akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja dengan kapasitas penuh sehingga terdapat kapasitas menganggur yang akan mempertinggi biaya produksi. Oleh karena itu, pengusaha harus menentukan jumlah investasi pada persediaan yang ideal atau normalnya itu berapa gitu ya. Menurut Weston dan Brigham, besarnya persediaan pada umumnya ini ada dalam rentang 12% sampai dengan 20% dari jumlah penjualan atau 16% sampai dengan 30% dari total aktiva. Nah, cara menentukan persediaan minimal, pengertiannya dulu ya, yaitu persediaan yang harus ada untuk menjaga agar kelancaran usaha dapat terjamin. Persediaan minimal biasanya ditentukan dengan pada tingkat mana tingkat di mana tambahan biaya simpan sama besarnya dengan biaya ekstra karena kehabisan bahan. Biasanya persediaan besi misalnya ditetapkan berdasarkan pengalaman dan antisipasi di masa depan. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan itu menetapkan persediaan pengaman yakni 10% dari penjualan yang dilakukan. Oke. Jadi para mahasiswa, jika memang sudah mempunyai data mengenai berapa penjualan yang sudah dilakukan, untuk usaha yang sudah dilakukan, maka silakan ambil 10%-nya sebagai persediaan pengaman. Nah, ini menjadi investasi pada barang persediaan para mahasiswa sekalian. Kemudian ada lagi investasi dilakukan pada aktiva tetap. Ini merupakan investasi yang jangka panjang sifatnya. Investasi pada aktiva tetap seperti investasi untuk pembelian mesin, pembangunan gedung, dan pembelian tanah merupakan investasi yang jangka panjang karena baru akan diterima kembali dalam waktu beberapa tahun secara berangsur-angsur
melalui depresiasi atau penyusutan nilai aktiva. Contohnya, perusahaan membeli mesin oven seharga 1 juta rupiah dengan masa penggunaan selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, mesin tersebut sudah tak bisa dipakai lagi, sehingga nilai residunya sama dengan 0 rupiah. Maka besarnya penyusutan nilai mesin adalah 1/5 dikali 1 juta rupiah. Nah, ini dia besar penyusutannya adalah 200.000 rupiah per tahun. Agar investasi pada aktiva tetap, seperti mesin, gedung, dan lain-lain dapat efisien, maka setiap usulan investasi itu harus dinilai kelayakannya terlebih dahulu, dengan membandingkan antara aliran kas keluar investasi dan aliran kas masuknya. Nah, kita kembali pada cara-cara mencari sumber dana pada setiap perusahaan ini ya, untuk membiayai seluruh kegiatan operasinya. Setiap perusahaan membutuhkan sumber dana. Secara garis besar, sumber dana dapat dibedakan ke dalam 3 jenis sumber. Yang pertama adalah sumber intern. Biasanya perusahaan mencari laba, ya di sini adalah bagi perusahaan yang transaksinya berdasarkan atas tunai. Maka laba itu akan berwujud bertambahnya uang kas. Nah, uang kas yang berasal dari laba tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal perusahaan. Kemudian yang kedua ada sumber ekstern, yakni dari pihak luar, ya berasal dari pihak luar adalah modal perusahaan yang berasal dari pihak luar perusahaan. Sumber ekstern bisa berasal dari perseorangan atau kreditur, bisa juga dari supplier, bisa dari bank, dan bisa dari perusahaan lain. Yang ketiga adalah berasal dari saham. Ini biasanya modal dari owner. Perusahaan dapat menambah modalnya dengan menambah setoran modal atau menambah anggota baru sebagai pemilik dengan memberikan modalnya kepada perusahaan. Bagi perusahaan bentuk PT atau perseroan terbatas, modal dapat diperoleh dengan menerbitkan surat saham dan menjualnya kepada masyarakat. Bagi perusahaan yang sudah go public, seperti PT Terbuka, ya, dapat menjual sahamnya di bursa efek atau pasar modal. Ini menjadi tambahan sumber dana bagi tiap-tiap perusahaan. Ya, kita beralih ke pinjaman jangka panjang. Dalam pencarian dana, pinjaman jangka panjang ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menambah dana sehingga pengelolaan dana menjadi lebih lancar, menjadi lebih stabil. Kredit jangka panjang adalah kredit yang dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Kredit jangka panjang, ini contohnya adalah kredit hipotek, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur atau bank kepada para pengambil kredit dengan jaminan barang-barang tak bergerak, seperti rumah dan tanah. Kalau tadi ada jangka panjang, maka ini ada juga pinjaman yang disebut dengan jangka pendek. Pinjaman jangka pendek tadi di awal sudah kita bahas ya, bahwa jangka waktunya adalah dalam rentang paling lama 12 bulan. Meskipun menggunakan jangka pendek, hutang jangka pendek, ini lebih berisiko daripada menggunakan hutang yang jangka panjang, namun hutang jangka pendek itu memberikan beberapa keuntungan. Ya. Yang pertama adalah kecepatan. Lebih cepat untuk memperoleh kredit jangka pendek daripada kredit jangka panjang. Kreditur akan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk kredit jangka panjang karena dana yang terikat dalam waktu yang lama. Kalau jangka panjang waktunya lebih lama. Jika perusahaan membutuhkan dana segera, maka biasanya perusahaan itu akan lebih suka memilih hutang yang jangka pendek. Yang kedua mengenai fleksibilitasnya.
Untuk mendanai aktiva lancar secara temporer atau musiman, perusahaan cenderung kurang menyukai hutang jangka panjang. Alasannya yang pertama, lowering cost-nya atau biaya untuk memperoleh hutangnya untuk jangka panjang biasanya lebih besar daripada lowering cost untuk hutang yang jangka pendek. Meskipun hutang jangka panjang dapat dibayar sebelum waktunya, untuk melakukan ini diperlukan biaya, gitu ya. Yang ketiga, hutang jangka panjang biasanya disertai dengan covenant atau aturan-aturan dari kreditur yang dapat menghambat efisiensi pengambilan keputusan manajemen. Jadi kalau hutang jangka panjang itu biasanya ada perjanjian-perjanjian tertulis dulu yang memang harus dibaca bersama kedua belah pihak, kemudian ada kesepakatan, dan ini dianggap menghambat efisiensi waktu pengambilan keputusan oleh para manajerial, gitu ya. Yang ketiga, biaya hutang. Pada umumnya hutang jangka panjang itu lebih mahal biayanya, karena suku bunganya juga lebih tinggi daripada hutang yang jangka pendek. Hutang jangka panjang ini lebih mahal karena perkiraan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, serta risiko yang lebih besar untuk masa peminjaman yang lebih panjang. Maka biaya hutangnya dianggap lebih besar. Yang keempat, risiko hutang jangka pendek ini sebenarnya lebih besar karena jika perusahaan menggunakan hutang jangka panjang, biaya bunga relatif stabil untuk waktu yang lama. Tapi jika ia menggunakan hutang jangka pendek, suku bunga relatif berfluktuasi. Kemudian yang kedua, jika perusahaan menggunakan terlalu banyak hutang jangka pendek, ia dapat mengalami kesulitan likuiditas atau pembayaran gitu. Mengelola modal kerja. Memahami bagaimana mengelola kas dengan efektif membutuhkan pengetahuan dan siklus modal kerja. Modal kerja bersih terutama terdiri dari 3 aktiva, yaitu ada kas, ada piutang, dan ada persediaan. Dikurangi 2 sumber utang jangka pendek, yaitu utang usaha dan akrual. Oke, ini menurut Longnecker. Kemudian langkah-langkah dalam siklus modal kerja. Yang pertama, siklusnya adalah membeli atau memproduksi persediaan untuk penjualan yang meningkatkan utang usaha, mengasumsikan pembelian tersebut merupakan pembelian kredit dan meningkatkan persediaan di tangan. Kemudian yang kedua, menjual persediaan untuk kas yang meningkatkan kas atau penjualan persediaan secara kredit yang meningkatkan piutang usaha. Kemudian yang ketiga, membayar utang usaha yang mengurangi utang usaha dan mengurangi kas. Membayar biaya operasi dan pajak dan mengurangi kas. Beranjak ke langkah yang keempat, yakni mengumpulkan piutang usaha ketika dilunasi yang mengurangi piutang usaha dan meningkatkan kas. Dan pada akhirnya bisa memulai siklusnya kembali. Kembali ke nomor 1 atau langkah yang pertama lagi, gitu ya. Nah, masalah-masalah utama dalam pengelolaan piutang usaha, persediaan dan utang usaha, itu yang pertama adalah menghadiahkan kredit kepada konsumen, terutama keputusan pemasaran, secara langsung mempengaruhi rekening kas suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memperbaiki arus kas dengan mempercepat pengumpulan dari konsumen, meminimalkan persediaan, dan menunda pembayaran pada para penyalur. Yang ketiga, beberapa bisnis berskala kecil mempercepat arus kas dari piutang usaha dengan meminjam uang dan menggunakan piutang sebagai jaminan usaha. Kemudian yang keempat, usaha yang diselenggarakan atas tujuan bersama untuk mengelola persediaan dapat memotong kelebihan persediaan dan membebaskan kas untuk kegunaan yang lain. Yang kelima, utang usaha, suatu sumber
utama pendanaan untuk perusahaan kecil secara langsung mempengaruhi situasi arus kas suatu perusahaan. Baik, ini adalah masalah-masalah utama dalam pengelolaan piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Penganggaran perusahaan. Baik, dalam pengelolaan modal, maka sebuah perusahaan itu juga sebaiknya melakukan penganggaran terhadap perusahaannya. Ya, anggaran modal merupakan suatu metode untuk pembuatan keputusan tentang pemilihan investasi dalam aktiva tetap. Dalam anggaran modal, dianalisa perbandingan antara berbagai alternatif proyek yang menguntungkan untuk dipilih dan diputuskan. Maka para manajerial keuangan, gitu, manajer keuangan, mereka akan membuat anggaran-anggaran khusus untuk perusahaannya. Analisis posisi keuangan. Setiap perusahaan mereka akan bisa menjaga agar posisi keuangan perusahaan itu selalu dalam keadaan sehat. Maka setiap akhir tahun, pimpinan perusahaan harus mengadakan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaannya. Posisi keuangan perusahaan dinyatakan bagus atau buruk atau jelek begitu ya, tergantung pada seberapa jauh posisi. Yang pertama adalah likuiditas perusahaan, yang kedua adalah solvabilitas perusahaan, yang ketiga adalah rentabilitas perusahaan, dan yang keempat adalah aktivitas perusahaan. Kita akan buka satu persatu. Mengenai likuiditas perusahaan, definisinya adalah kemampuan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran jangka pendek, seperti untuk membayar utang, membeli bahan, membayar upah pekerja, dan lainnya. Likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio kekayaan lancar. Rumusnya adalah seperti yang saya tuliskan ini. Likuiditas sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan 100%. Ya, ada catatan bahwa likuiditas perusahaan dinyatakan sehat jika rasio kekayaan lancarnya adalah 200%. Ya, atau di atas 100% begitu. Selanjutnya adalah mengenai solvabilitas perusahaan. Definisinya adalah kemampuan membayar seluruh utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, jika perusahaan dilikuidasi. Ini menjadi catatannya. Ada dua jenis penghitungan dalam solvabilitas. Yang pertama adalah dengan menggunakan rasio utang, yaitu perbandingan utang dengan modal sendiri. Rasio utang dihitung dengan menjumlahkan hutang jangka panjang ditambahkan dengan hutang jangka pendek, dibagi dengan modal sendiri, dikalikan dengan 100%. Sedangkan dengan penghitungan solvabilitas, diketahui jumlah total kekayaan itu dibagi dengan jumlah total hutang. Ada berapa begitu ya, dikalikan 100%. Nah, solvabilitas dikatakan sehat jika rasio solvabilitasnya itu lebih dari 100%. Nah, ini dia untuk solvabilitas perusahaan, rumus yang diberikan ada dua macam. Jadi para mahasiswa bisa menghitung dengan salah satu dari rumus yang sudah diberikan. Yang ketiga tentang rentabilitas perusahaan. Definisinya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuangan perusahaan pada umumnya bisa dilihat dari margin rasionya, yakni penghitungan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah total aset dikalikan 100%. Atau dengan rentabilitas ekonomi atau earning power-nya, yakni laba bersih sebelum pajak dibagi dengan jumlah total aset dikalikan 100%. Margin
dan rentabilitas ekonomi atau earning power ini dinyatakan baik jika rasionya lebih besar dari rasio rentabilitas perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya. Jadi ada perbandingan ya dengan perusahaan yang lainnya. Dan yang keempat adalah aktivitas perusahaan, yaitu tingkat kecepatan perputaran modal dalam perusahaan yang semakin baik, karena berarti bahwa periode atau waktu tertanamnya modal dalam aktiva menjadi semakin pendek. Tingkat aktivitas itu dapat dihitung dengan 4 rumus. Yang pertama dengan perputaran aset, yaitu berapa kali kekayaan atau aset perusahaan tersebut dalam 1 tahun. Perputaran aset sama dengan jumlah penjualan bersih dibagi dengan jumlah aset atau aktiva dikali 1 kali. Atau yang kedua, perputaran modal kerja, yaitu berapa kali perputaran modal yang tertanam dalam persediaan selama 1 tahun. Perputaran aset, rumusnya adalah jumlah penjualan bersih dibagi dengan jumlah aktiva lancar, dikalikan 1 kali. Ya, ini dia. Yang ketiga, perhitungannya adalah dengan menggunakan perputaran piutang, yaitu berapa kali perputaran modal yang tertanam dalam piutang selama setahun. Rumusnya adalah perputaran piutang sama dengan jumlah penjualan kredit dibagi dengan jumlah piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2, dikalikan 1 kali. Dan yang terakhir adalah dengan perputaran persediaan, yaitu berapa kali tingkat perputaran dana yang tercantum dalam persediaan selama setahun. Rumusnya adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2, dikalikan 1 kali. Ya, itu dia, nanti kita akan dapatkan nilai perputaran persediaannya. Nah, kita sudah masuk dalam rangkuman dalam pertemuan kita pada kali ini tentang pengelolaan sumber dana atau pengelolaan dana usaha gitu. Kita dapatkan beberapa poin. Baik, rangkuman yang pertama yaitu pengelolaan modal meliputi 2 tugas utama, yaitu mengalokasikan dana untuk membiayai usaha dan kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha. Yang kedua, alokasi dana adalah menginvestasikan dana untuk pengadaan aset tetap seperti tanah, gedung, dan kendaraan, serta untuk pengadaan aset lancar seperti dana kas, dana pembayaran upah, piutang, dan persediaan. Yang ketiga adalah sumber dana usaha dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu sumber internal dari dalam perusahaan dan sumber eksternal dari luar perusahaan. Yang keempat, sumber internal dapat diambil dari laba perusahaan yang ditahan dan dari modal sendiri. Sedangkan sumber eksternal diperoleh dari utang kepada pihak luar perusahaan seperti bank dan lembaga keuangan yang lainnya. Dan yang kelima, penggunaan dana dan pencarian sumber dana haruslah dipilih dengan kriteria yang efektif dan efisien. Baik, itu tadi adalah kesimpulan yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Thank you for your attention karena sudah mengikuti perkuliahan manajemen usaha kecil dan menengah. Ya, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah bersedia mampir ke channel saya. Ya, dan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Baik, saya akan akhiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk pertemuan kita yang masih terbatas dalam era pandemi COVID. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.